Kasus itu resmi berakhir pada sore hari yang perlahan meredup. Pria dengan mantel putih itu merapihkan berkas-berkas yang semula berserakan di atas mejanya. Kasus itu mungkin resmi berakhir, namun tersisa serangkaian perilaku yang mungkin atasannya akan lakukan. Suara ponsel pun terdengar dari balik kantung mantelnya. Terpampang kontak yang bertuliskan kepala divisi pada layar ponsel itu. Ia menghela nafas, kemudian menggeser ikon hijau yang ada pada ponsel pintarnya dengan lesu. Charlie, kasus yang sedang kau tangani sudah selesai bukan? Cepat ke ruanganku setelah ini, ucap sang kepala divisi dari layar ponsel pintar itu. Benar sekali, Pak. Kasus saya sudah berakhir. Baiklah, setelah merapihkan sedikit barang milik saya akan segera menuju ke ruangan Bapak, jawab Charlie dengan mempertahankan intonasinya. Panggilan telepon itu pun berakhir, menyisakan layar hitam pada ponsel pintar milik Charlie. Dengan energinya yang tersisa, ia merapihkan laptop serta barang bawaannya ke dalam tas miliknya. Ia berjalan perlahan keluar dari ruangannya dengan kondisi yang terlihat tidak memiliki semangat hidup. Dalam perjalanannya menuju ruangan kepala divisinya, ia melewati lorong yang panjang, cukup untuk menambah rasa lelahnya. Hingga akhirnya, ia sampai tepat di depan sebuah celah tegak yang menunggu untuk didorong. Charlie mengumpulkan energi dan keberaniannya untuk mendorong celah tersebut. Kemudian, ia pun memberanikan diri untuk mengetuk dan berjalan perlahan masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat seorang pria yang sebagian rambutnya sudah memutih sedang duduk sembari mengamati beberapa dokumen dengan teliti. "Permisi, Pak," ujar Charlie sembari mendekat ke arah kepala divisinya, mengawali pembicaraan mereka di dalam ruangan itu. Kepala divisi yang mendengar ujaran Charlie pun mengalihkan fokusnya dari dokumen yang sebelumnya sedang ia teliti. Ia pun memberi isyarat kepada Charlie untuk duduk di sofa yang berada di sudut ruangan itu. Charlie yang melihat isyarat dari pria itu dengan segera melangkahkan kakinya menuju sofa dan menempatkan dirinya di sofa. Setelah memberikan isyarat kepada Charlie, kepala divisi kembali fokus pada dokumennya. Charlie yang melihat hal tersebut hanya diam dan tersesat dalam pikirannya sendiri. Ketika ia masih berkalut dengan pikirannya, tak lama kemudian kepala divisi membuka suara. "Ku dengar kasus terbarumu yang sudah kau selesaikan sukses besar ya," ungkap ketua divisi. "Sepertinya tidak sehebat itu untuk dikatakan sukses besar. Mungkin pada kasus ini keberuntungan sedang memihak padaku," jawab Charlie. "Keberuntungan memang membantu, tetapi usaha dan kemampuanmu juga berpengaruh terhadap keberhasilan kasusmu, Charlie," tutur kepala divisi. "Terima kasih, aku senang mendengarnya. Namun, masih banyak kekurangan yang harus aku perbaiki," papar Charlie. "Oh iya, ada perlu apa Bapak memanggil saya ke sini?" sambung Charlie. "Ah, maaf, aku sampai lupa kenapa aku menyuruhmu untuk ke sini. Jadi, pada saat tadi pagi, ada seorang seniman yang melapor padaku jika lukisan miliknya yang terpajang di sebuah pameran tanpa diduga ditukar begitu saja dengan lukisan yang palsu." Ia menghela nafas sejenak sebelum melanjutkan. "Masalahnya, staf yang berjaga di tempat tersebut tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Di saat yang bersamaan, kamera pengawas mendadak tidak dapat berfungsi. Maka dari itu, aku butuh bantuanmu untuk menyelidiki bagaimana lukisan itu bisa ditukar dengan lukisan yang palsu." Charlie terdiam sejenak. Kalimat terakhir itu berputar dalam kepalanya, membuat ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ini jelas bukan kasus biasa, ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Bahkan, aku sendiri tak yakin apakah aku mampu menyelesaikan kasus tersebut atau tidak. Batin Charlie dalam hati. Sangat lama Charlie tenggelam dalam pikirannya sendiri, membuat kepala divisi merasa diabaikan. Kepala divisi berdeham keras. "Charlie, apa kau mendengarku?" Charlie yang terkejut langsung membenarkan posisi duduknya. "Ah, jadi Bapak ingin aku menangani kasus ini?" Kepala divisi yang mendengar pertanyaan tersebut mulai menyandarkan tubuhnya pada sandaran sofa dan menaikkan kedua kakinya ke atas meja kecil yang berada di depan mereka. "Ya, seperti yang aku tahu, kau sudah menyelesaikan kasus sebelumnya dengan baik.
ujar kepala divisi santai. "Jadi, aku ingin kau juga dapat menangani kasus ini," sambungnya. Charlie yang mendengar itu pun langsung membelalak. Nafasnya tercekat. Menangani kasus ini, hatinya merasa tidak tenang. "Bapak serius?" Ia bertanya dengan pelan. "Tapi, aku rasa aku bukan orang yang tepat untuk kasus ini." Tanpa sadar, Charlie meremas ujung celananya, mencoba untuk menutupi keraguannya. "Kasus ini terlalu besar, Pak," lanjutnya dengan hati-hati. "Aku tidak yakin bisa menanganinya atau tidak." Charlie diam sejenak, seolah sedang mencari alasan yang bisa menyelamatkannya dari masalah ini. Namun, yang muncul hanyalah helaan nafas berat yang tertahan di tenggorokannya. "Aku takut justru akan membuat semuanya kacau dan menjadi semakin rumit jika aku yang turun tangan," ujar Charlie dengan memaparkan semuanya. Kepala divisi hanya menghela nafas, kemudian menurunkan kakinya dari atas meja. "Charlie," katanya tegas, "kau tidak sendiri. Akan ada tim yang membantumu di sini," ungkap kepala divisi. Kepala divisi menegakkan tubuhnya dan kemudian berkata, "Kau harus tahu, tidak banyak orang yang bisa aku percayai untuk menangani kasus sebesar ini," lanjutnya. Sebelum kepala divisi melanjutkan ucapan dinginnya, Charlie langsung menghentikan perkataannya. "Maaf, Pak, aku tidak bisa menangani kasus ini. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku merasa kemampuanku tidak cukup untuk menghadapi kasus sebesar ini. Dan terima kasih atas tawarannya, Pak," ucapnya pelan, mencoba terdengar setenang mungkin. Dengan cepat, Charlie beranjak dari sofa dan melangkahkan kakinya pada pintu berat yang kokoh untuk meninggalkan ruangan yang membuat hatinya merasa tidak tenang. Kepala divisi yang melihat sikap Charlie menghela napas untuk kesekian kalinya. Sebelum Charlie berhasil meraih gagang pintu yang seolah memanggilnya untuk keluar, kepala divisi meregangkan otot-ototnya yang tegang karena terlalu lama berbincang dengan Charlie. "Aku tahu, kau sedang membutuhkan uang yang cukup banyak. Terlebih, ada nenekmu yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Apakah kau tidak iba kepada nenekmu yang seolah tidak memiliki harapan hidup?" tutur kepala divisi sembari merapikan jas yang ia kenakan. Charlie yang mendengar tuturan tersebut seketika terdiam. Ia merasa hatinya dihancurkan oleh beribu panah yang menancap ketika kepala divisi menyeret keluarganya dalam pembicaraan mereka. Kepala divisi yang melihat reaksi Charlie terhadap perkataannya menyeringai tipis. Jari-jarinya memulai ketukan ringan pada meja kecil yang berada di hadapannya. Charlie yang mendengar suara ketukan tersebut merasa dirinya semakin kecil di pandangan kepala divisinya. "Apakah kasus ini benar-benar sepenting itu, Pak, hingga kau menyeret keluargaku ke dalam pembicaraan kita?" ucap Charlie dengan lirih sembari memutar badannya ke arah kepala divisi berada. Kepala divisi yang mendengar lirihan itu hanya tersenyum. "Bukankah wanita tua itu satu-satunya keluargamu yang tersisa? Kau pasti ingin melindunginya bagaimanapun caranya, kan?" balas kepala divisi terhadap lirihan Charlie. "Kau akan mendapatkan kenaikan posisi, dan pastinya pendapatanmu juga akan bertambah jika kau sanggup menangani dan bergabung untuk menyelesaikan kasus ini," lanjutnya. Charlie yang masih terlarut dalam kekecewaan yang menyesakkan dadanya terlihat menimbang penawaran yang ditawarkan oleh kepala divisinya. Meskipun hatinya masih terluka terhadap ucapannya, ia juga harus mempertimbangkan kondisi neneknya seperti yang diucapkan oleh kepala divisi. Ia tidak tahu apakah neneknya bisa bertahan menunggu tabungannya mencapai target untuk mengobati neneknya. Ia pun mulai membuka suara, walaupun berat di hati masih terasa. "Apakah kau dapat menjamin bahwa ketika aku berhasil menyelesaikan kasus ini, aku akan mendapatkan imbalan sesuai dengan janjimu tadi?" tanya Charlie sembari berjalan mendekat ke arah kepala divisi. Kepala divisi tertawa mendengar pertanyaan dari Charlie. "Hahaha, apakah kau meragukan diriku, Charlie? 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk kau mengetahui bagaimana diriku," jawab kepala divisi dengan santai. Charlie akhirnya menghela nafas pelan. "Baiklah, aku terima tawaranmu, asal kau menepati janjimu setelah aku menyelesaikan kasus ini," final Charlie. Charlie tahu bahwa keputusannya akan mengubah lebih banyak hal yang belum terjadi sebelumnya.
Maka dari itu, ia akan menyelesaikan kasus ini dengan tekad yang lebih kuat menelusuri setiap jejak yang penuh konsekuensi. Kepala divisi yang mendengar persetujuan Charlie pun tersenyum senang dan memberikan flash disk berisi informasi mengenai lukisan yang ditukar. Charlie menerima flash disk tersebut dan menaruhnya dalam saku mantel miliknya. Kemudian ia pun berjalan meninggalkan kepala divisi sendiri di ruangannya. Kepala divisi yang melihat aksi tersebut hanya tersenyum puas. Setelah runtunan aktivitas yang menguras banyak energi, Charlie meluangkan waktunya untuk membayar energi yang telah terkuras. Entah bagaimana caranya, saat ini ia mencium aroma manis dan pahit yang tercampur menguar udara di sekitarnya. Ia menikmati aroma yang ternyata berasal dari biji kopi. Mungkin aroma ini lebih baik daripada aroma yang ia hirup selama berada di ruangan kepala divisi. Ya, mungkin suatu saat aku perlu mengganti wangi di ruangan kepala divisi dengan aroma ini. Gumamnya sembari berjalan menuju counter kasir untuk membuat pesanan. 1 ice americano size large atas nama Charlie, Kak. Ucap Charlie sembari membuka layar ponselnya untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayarannya berhasil, ia menggeser tubuhnya menuju bagian konter pengambilan pesanan. Setelah namanya disebut, ia menaruh ponsel yang sebelumnya digenggam ke dalam saku mantelnya. Charlie pun mengambil pesanannya dan melangkahkan kakinya keluar dari toko tersebut. Misalnya, ketika ia menikmati jalannya menuju pintu keluar, ia bertabrakan dengan wanita bersetelan formal khas pelamar kerja. "Maaf kak, aku tidak sengaja melakukannya. Apa ada minuman yang tumpah? Aku akan menggantinya, Kak." Panik wanita itu sembari memeriksa keadaan Charlie yang masih terlihat terkejut. Ia yang melihat wanita itu kelimpungan, segera sadar dari keterkejutannya dan menenangkan wanita itu. "Iya, aku tidak apa. Dan americano milikku juga baik-baik saja. Kau tidak perlu menggantinya," ucap Charlie menenangkan wanita itu. "Sekali lagi aku minta maaf, Kak. Kalau begitu, aku izin pergi terlebih dahulu," pamit wanita itu. Charlie pun hanya tersenyum pituk menanggapinya dan merogoh saku mantelnya untuk mengambil ponsel guna mengalihkan rasa canggungnya. Setelah meredakan rasa canggungnya, ia kembali mengantungi ponselnya dan mulai menyesap segelas americano miliknya. Ia melanjutkan langkahnya keluar dari toko kopi tersebut. Sebelum ia keluar melewati pintu toko, ia memandangi papan toko yang bertuliskan "Toko Kopi Ice Pen" dan terlarut dalam mencari makna dari kata tersebut. Ketika ia larut dalam pikirannya, seseorang menepuk bahunya. Ia pun tersadar dari lamunannya dan segera menoleh ke arah seseorang yang menepuknya. Rupanya yang menepuknya adalah seorang pria yang bertubuh tinggi dan atletis, dilengkapi kacamata yang menambah kesan karismatik pada diri pria itu. Tanpa sadar, ia memandangi pria itu dengan tatapan meneliti. Pria yang ditatap pun memiringkan kepalanya sebagai tanda kebingungan terhadap tatapan itu. Pria itu melambaikan tangannya ke depan wajah Charlie untuk menyadarkannya dari lamunan. "Hei, apakah ada sesuatu yang aneh di wajahku?" ujar pria itu sembari masih melambaikan tangannya. Mungkin hari ini merupakan hari yang paling melelahkan dalam hidup Charlie selama ini. Sudah tidak terhitung berapa kali ia terlarut dalam pikirannya hari ini. Ia terlihat seperti manusia yang kehilangan arah, dan fakta itu semakin membuatnya membenci dirinya sendiri. Ia pun mengacak-acak rambutnya yang sudah lepek sebagai bentuk kekesalannya dan mulai menatap pria yang sedari tadi ia abaikan. "Maafkan aku, tidak ada yang aneh di wajahmu. Aku mohon maaf sekali lagi, aku permisi." Ia berjalan dengan tergesa-gesa keluar dari toko kopi tersebut. Sebelum ia berjalan terlalu jauh, pria tinggi yang menepuknya menarik pergelangan tangan Charlie untuk menahannya. "Apakah kau ada urusan lain denganku?" tanya Charlie dengan emosi yang disebabkan oleh rasa lelahnya. Pria tinggi yang mendengar itu pun terkejut atas nada tidak bersahabat yang dikeluarkan oleh Charlie. "Sepertinya ini bukanlah hal yang penting bagimu, ya?" tanya pria itu sembari menunjukkan flash disk milik Charlie. Charlie yang melihat flash disknya berada di genggaman orang yang tidak ia kenal pun mulai panik dan merogoh saku mantelnya. Benar saja, flash disk yang semula ia simpan di saku mantelnya menghilang. "Bagaimana flash diskku bisa berada padamu?" ujar Charlie dengan panik sembari mencoba mengambil flash disk itu dari genggaman pria itu. Pria itu tersenyum melihat reaksi Charlie dan menghindari tangkapan tangan Charlie. "Ternyata lukisan legendaris yang kemarin kulihat adalah barang palsu," ucap pria itu. Charlie yang mendengar hal itu pun tertegun sejenak dan berhenti untuk mencoba mengambil flash disk itu.
Bagaimana kau tahu isi dari flash disk itu? Bisakah kamu menjawab semua pertanyaanku dan mengembalikan itu kepadaku? Aku tidak memiliki energi untuk bertengkar saat ini, balas Charlie dengan nada lirih untuk mengambil belas kasihan dari pria itu. Usaha Charlie pun berhasil. Pria itu mengulurkan tangannya yang menggenggam flash disk kepada Charlie. Ketika Charlie meraih flash disk, pria itu sedikit menarik tangannya. "Sebelum aku mengembalikan ini, haruskah kita berteman?" tanya pria itu. Charlie yang mendengar hal itu membelalakan matanya. "Aku tidak tertarik dengan pertemanan," jawab Charlie dengan datar. "Kau butuh seseorang untuk menyelesaikan kasus ini, bukan? Aku rasa aku pilihan yang tepat untuk itu," ucap pria itu sembari tersenyum ke arah Charlie. Charlie tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana pria ini bisa mengetahui kasus yang akan ia selesaikan dan bagaimana mungkin pria ini bisa menyelesaikan kasus yang bahkan kronologinya tidak ia ketahui. Ada sesuatu yang aneh dari pria itu, seperti dari caranya tersenyum atau tatapan matanya yang seolah tahu banyak hal. "Aku tidak tahu siapa kau dan alasan kau ikut campur. Namun, mengapa kau tahu mengenai kasus ini? Apakah kau seorang detektif juga?" Charlie menghela napas keras, mencoba melepaskan ketegangan yang menghimpit kepalanya. "Perkenalkan, namaku William," ucap pria itu sambil memperlihatkan senyum ramah yang tampak kontras dengan hiruk-pikuk jalanan yang tampak ramai. "Aku seorang barista di toko kopi yang barusan kau kunjungi," lanjut William. Rupanya, William adalah seorang barista di toko kopi. Ia bertemu dengan Charlie tidak dalam kondisi sedang bekerja. Flash disk itu bisa berada di dalam tangannya karena ketika Charlie sedang merasa kebingungan dan mengambil ponselnya dari saku mantel miliknya, flash disk yang semula ia simpan di dalam sakunya tanpa sengaja terjatuh. Apakah pekerjaan barista saat ini sama dengan seorang detektif? Charlie bertanya sembari sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan menderlikan matanya. William yang mendengar pertanyaan itu hanya bisa terkekeh. William mengangkat matanya menatap Charlie dengan sorot mata yang sulit ditebak, seolah ia menimbang apakah perlu menjawab pertanyaan itu dengan jujur atau sekedar bercanda. "Tidak juga," jawabnya sembari menyilangkan kedua lengannya. "Tapi pekerjaanku membuatku terbiasa memperhatikan hal-hal kecil, aroma kopi pelanggan, nada suara mereka, atau benda yang jatuh diam-diam dari dalam saku mantel seseorang." Charlie yang mendengar hal itu hanya menengus pelan. Apakah harus tersinggung atau merasa malu? Charlie pun tidak tahu. "Ya sudah, cepat berikan flash disk itu padaku. Aku sudah tidak memiliki energi lagi jika harus berbicara denganmu." Lelah Charlie melihat tingkah laku William. William pun menepuk bahu Charlie dengan akrab, seolah-olah mereka adalah teman yang sudah lama tidak bertemu. "Sepertinya kau tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini tanpaku. Kasus ini tampak serius. Meskipun kau tidak tertarik berteman denganku, setidaknya izinkan aku untuk membantumu dalam kasus ini." Jelas William meyakinkan Charlie bahwa kasus ini bukanlah sembarang kasus yang dapat ia selesaikan dengan kemampuannya. Charlie yang mendengar hal itu pun terlihat menimbang perkataan William. Ia juga merasa bahwa dirinya tidak cukup kompeten untuk menyelesaikan misi sebesar itu. Namun di lain sisi, ia juga memiliki banyak tanda tanya terhadap William. Kasus ini bukanlah kasus yang diketahui oleh banyak orang. Hanya orang yang memiliki hubungan dengan kasus ini dan pihaknya yang mengetahui kasus ini. Namun, entah bagaimana caranya, William bisa mengetahui tentang kasus ini. Kalau begitu, bisakah kau menunjukkan hal yang dapat membuktikan bahwa kau dapat membantuku dalam menyelesaikan kasus ini? Charlie memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi William. William yang mendengar hal itu terlihat memikirkan beberapa hal. Hingga kemudian, ia mendekatkan dirinya untuk berbisik di telinga Charlie. "Jika aku katakan aku dapat melihat masa lalu seseorang hanya dengan bertatapan dengannya, apakah kau akan percaya?" Bisik William di telinga Charlie yang memberikan reaksi tidak nyaman akibat reaksi tubuh yang menggelitik. "Di zaman yang sudah maju ini, kau sedang mencoba untuk menipuku? Aku tidak menyangka ternyata kau adalah seorang yang cukup unik," ujar Charlie sembari sedikit mendorong William. "Tidak perlu mengejekku sebegitunya, kawan. Bukankah hari ini kau sakit hati karena perkataan kepala divisimu?" balas William sembari merapihkan pakaiannya setelah didorong oleh Charlie. Respon Charlie terhadap perkataan William adalah dengan membelalakan matanya.
Ia kebingungan dari mana William tahu bahwa hatinya sakit ketika berbicara dengan kepala divisi. Kau serius dengan perkataanmu tadi? Kau tidak sedang membohongiku? Bukankah hal itu mustahil ada di dunia ini? Charlie melayangkan pertanyaan beruntun kepada William. William yang mendapat rentetan pertanyaan itu pun menggaruk tengkuknya dengan canggung. Bisakah kau bertanya dengan santai? Aku kelimpungan. Aku tidak membohongimu. Aku memang memiliki kemampuan ini. Aku tidak memaksamu untuk percaya padaku. Namun, aku berjanji kemampuanku dapat membantumu menyelesaikan kasus ini. Ujar William menenangkan Charlie yang tanpa kebingungan. Charlie termenung. Mengapa hari ini dunia seolah memaksanya untuk terus menentukan keputusan yang sulit ia pertimbangkan? Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung sana akibat ia menentukan keputusannya. Energinya sudah terkuras habis, namun ia tetap harus menentukan keputusan yang berat di sore hari ini. Energinya yang terkuras itu pun membuatnya semakin gugup dalam menentukan keputusannya. Hingga akhirnya William sedikit mendorong tubuh Charlie guna menyadarkannya. Kurasa kau memiliki kebiasaan untuk termenung dimanapun dan kapanpun. Bukankah hal itu harus diubah? Tanya William. Kita baru bertemu. Sebaiknya kau tidak perlu mengeluhkan kebiasaanku yang satu ini. Ah iya, sepertinya kau dapat bergabung denganku dalam menyelesaikan kasus ini, ucap Charlie menanggapi perkataan William. William yang mendengar itu pun tersenyum senang. Ia mengambil tangan Charlie dan memberikan flash disk milik Charlie pada telapak tangan Charlie. Hari ini kau banyak membuat keputusan yang tepat. Tidak perlu memikirkan apa yang menanti di ujung sana. Kita hanya perlu memikirkan apa yang sedang kita jalani saat ini. Jika kau terlalu larut dalam prasangkamu, kau akan terjebak selamanya di sana. Ujar William sembari merapikan mantel yang Charlie kenakan. Charlie yang mendengar itu pun tertegun. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang mengatakan itu padanya. Dan ia juga tidak menyangka bahwa William baru saja membaca apa yang telah ia pikirkan. Ia pun hanya tersenyum menanggapi William. William membalas dengan senyuman yang teduh. Bahkan setelah kita sepakat untuk bekerja sama, aku masih belum mengetahui namamu. Lanjut William dengan nada yang sedikit mengejek Charlie. Oh, aku Charlie. Maaf terlambat memperkenalkan diri. Aku juga ingin meminta maaf karena sedari tadi aku tidak dalam kondisi yang baik untuk meresponmu dengan baik. Jawab Charlie sembari memainkan kedua tangannya yang kini saling bertautan. Senang bertemu denganmu Charlie. Tidak mengapa jika aku berada di posisimu, sepertinya aku akan memberikan respon yang lebih parah dari dirimu. Jawab William menenangkan Charlie. Sepertinya kita harus bertukar nomor untuk membahas rencana kita. Ujar Charlie sembari mengeluarkan ponselnya dari saku mantelnya. William yang melihat itu juga melakukan hal yang sama dan memberikan ponselnya kepada Charlie. Ketik nomor milikmu di sini Charlie, biar aku yang menghubungimu terlebih dahulu, ucap William. Charlie pun menerima ponsel milik William dan mulai mengetikkan nomornya pada ponsel itu. Setelah selesai, ia mengembalikan ponsel tersebut kepada William. Kemudian, ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan William. Ia memberikan ponselnya kepada William. Kau juga harus memberikan nomor milikmu padaku. Aku tidak tahu apakah kau akan menyebarkan kasus ini atau tidak, ucap Charlie. William yang mendengar itu menaikkan satu alisnya. Hei, kau masih sebegitunya meragukanku? Balas William sembari tersenyum getir. Sifat dinamis selalu melekat pada manusia, William, ujar Charlie sembari memutar bola matanya sebagai tanda tertahan lagi terhadap sikap William. Akhirnya, William pun mengetik nomor ponsel miliknya pada ponsel milik Charlie. Setelah selesai, William merapikan pakaiannya, begitupun dengan Charlie. Sepertinya aku harus pergi sekarang, jam kerjaku akan dimulai sesaat lagi. Aku mendapatkan banyak kesenangan bertemu denganmu Charlie. Aku menantikan saat-saat yang akan kita lalui selama menyelesaikan kasus ini. Pamit William sembari berjalan mundur dan melambaikan telapak tangannya pada Charlie. Charlie yang melihat dan mendengar William hanya tersenyum dan membalas lambaiannya dengan gerakan yang canggung. Ini merupakan kali pertamanya mengalami hal-hal seperti ini. Ia merasa aneh dan asing, karena selama ia hidup, ia tidak pernah berteman semasa kecilnya. Ia hanya bisa berharap keputusan-keputusan yang ia ambil hari ini menjadi keputusan terbaiknya. Hari sudah larut malam ketika Charlie akhirnya memutuskan untuk pulang. Udara dingin menusuk kulitnya, namun pikirannya jauh lebih sibuk daripada tubuhnya.
Setiap langkah menuju rumah sederhananya terasa berat, kejadian-kejadian yang ia dapatkan hari ini terus melekat di kepalanya. Hari ini sangat menguras energi sekali, gumam Charlie seraya menghela napas. Sesampainya di rumah, Charlie segera membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, ia melangkahkan kakinya menuju pojok ruangan, di mana tempat mantel yang ia kenakan tadi tergantung untuk mengambil flash disk di saku mantelnya. Ia berjalan menuju meja kerjanya. Lampu meja menyala redup, memberi cahaya hangat yang kontras dengan ruangan yang sepi. Charlie menarik napas panjang sebelum duduk. Flash disk kecil yang ia genggam terasa seperti beban satu kasus penuh. Ia memasukkannya ke laptop, layar menyala, folder terbuka, deretan file gambar muncul. Charlie mengklik dua di antaranya, lukisan asli dan versi palsu. Begitu gambar-gambar itu muncul, ia terdiam. Perbedaannya sekilas nyaris tidak terlihat. Namun, berterima kasih kepada pengalamannya menjadi detektif, ia dapat melihat bahwa ada bagian bayangan yang terlalu gelap. Ada garis yang seperti menyimpan amarah tersembunyi. Kepalanya terasa sakit, terlalu banyak hal yang perlu ia analisis. Ia pun mulai membuka catatan kecilnya untuk membuat catatan hasil analisisnya. Ketika Charlie sedang terlarut dalam sakitnya, tersengaja ia menemukan semacam goretan kecil yang disamarkan pada bagian gambar versi palsu. Goretan itu terlihat seperti inisial yang sayangnya tidak dapat ia lihat dengan jelas dalam bentuk foto. Selain terdapat foto perbandingan lukisan, dalam flash disk itu terdapat laporan dari staf ruang pameran. Ia membuka folder berjudul Laporan Lapangan. Ketika folder itu sudah terbuka, ia kembali membuka salah satu file yang ada di dalamnya. Charlie menaikkan alis ketika ia melihat isi dari file tersebut. Pada file tersebut, tercantum bahwa selama 4 jam tidak ada hal apapun yang terjadi. Charlie menganggap hal tersebut mencurigakan, karena bagaimana bisa selama 4 jam di pameran seni tidak terjadi apapun. Terlebih lagi, bahasa yang digunakan sangat formal untuk seorang staf penjaga galeri. Charlie menduga bahwa laporan pameran seni itu bukan laporan yang ditulis oleh staf penjaga galeri, melainkan dibantu oleh seseorang yang lebih profesional. Teringat goretan yang ia temukan pada perbandingan foto lukisan, ia memutuskan untuk menghubungi William untuk membantunya. Mungkin ia tidak dapat melihat inisial pada goretan itu dengan tepat karena pengaruh matanya yang memiliki minus. Ia segera membuka ponselnya dan membuka aplikasi pesan untuk menghubungi William, dan Charlie mengirim file perbandingan lukisan tersebut kepada William. Ia juga meminta William untuk mencari tahu inisial di balik goresan yang ada di lukisan palsu. Tubuhnya sudah memberontak, meminta untuk beristirahat. Oleh karena itu, Charlie segera merapikan catatan kecil, laptop, dan menyimpan flash disk itu ke tempat aman yang letaknya hanya ia yang tahu. Setelah itu, ia mematikan lampu kamarnya dan menjatuhkan dirinya pada kasurnya yang tidak lagi nyaman untuk digunakan. Meskipun kasurnya tidak layak, tapi setidaknya masih bisa mengantarkan ia ke alam mimpi dan menjadi tempat istirahatnya. Sinar matahari pun mulai menyerang tirai yang berada pada jendela kamar Charlie, yang membuatnya terbangun dari tidur. Ia mengusap kelopak matanya yang terasa perih, kemudian beranjak dari kasurnya dan menuju ke kamar mandi untuk bersiap memulai hari. Setelah ia siap dengan perlengkapan bekerjanya, ia memeriksa ponselnya. Ia mengirim pesan kepada William untuk menemaninya ke ruang pameran seni, di mana merupakan tempat kejadian kasus ini. Setelah mengirim pesan tersebut, ia pun keluar dari rumahnya dan berjalan menuju halte dekat rumahnya. Ia menuju lokasi dengan menggunakan bus. Halte demi halte sudah terlewati, hingga akhirnya ia sampai di halte dekat toko kopi William bekerja dan memutuskan untuk turun. Tidak lama setelah itu, terdapat mobil berwarna hitam yang berhenti tepat di depan tempatnya berdiri. Pengemudi mobil itu menurunkan kaca pintu mobilnya. Tidak Charlie sangka, pemilik mobil itu adalah William. Mereka berdua pun pergi menuju lokasi ruang pameran seni menggunakan mobil William secara bersama-sama. Mobil pun berhenti tepat di lokasi pameran seni. Begitu memasuki gedung pameran, aroma cat dan kayu pernis menyambut mereka. Charlie menanyakan satu persatu detail mengenai tertukarnya lukisan kepada staf, sementara William berdiri dengan tangan di saku,
memperhatikan orang-orang dengan tatapan yang sejujurnya membuat Charlie ingin menyuruhnya menjaga sopan santun. CCTV mati mendadak tepat di jam 11:30, ujar salah satu staf. Rusak? Tanya Charlie. Sepertinya iya. William melangkah mendekati panel CCTV, menyentuh pinggirannya. Sepertinya tidak, gumamnya. Charlie melirik. Jengkel, kau bukan teknisi, dan kau bukan peramal, tapi pikiranmu mudah ditebak, balas William sembari tersenyum puas. Charlie ingin memukulnya, namun William benar. Tepat di samping panel, terdapat goresan kecil hasil obeng yang didorong terlalu cepat. Sementara itu, di lantai dekat tempat lukisan digantung, Charlie melihat jejak gesekan yang hampir tak terlihat. Dinding di belakangnya pun menunjukkan sedikit perbedaan warna. Begitu tipis hingga hanya mata yang terlatih yang bisa melihatnya. Kau melihat apa? Tanya William. Seseorang melakukan ini dengan tergesa-gesa, jawab Charlie. Dan seseorang lain, William menatap salah satu staf. Melihatnya, staf itu tersentak kecil. Charlie langsung fokus padanya. William mencondongkan tubuh, menatap mata staf itu, dan ekspresinya berubah datar, seolah sedang melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari ruangan itu. Dalam beberapa detik saja, William menarik nafas pelan, lalu mundur. Dia berbohong, ucap William tenang. Dia melihat seseorang lewat lorong belakang, tapi dia takut. Charlie menatap staf itu yang kini pucat. Dan untuk pertama kalinya, Charlie mulai mempertimbangkan bahwa mungkin William memiliki kemampuan seperti yang ia akui. Interogasi dilakukan di ruangan kecil di belakang gedung. Charlie mencoba lembut di awal, tapi nada suaranya perlahan mengeras seiring jawaban-jawaban staf yang berputar-putar. Barulah setelah melihat tatapan William yang seakan menembus dirinya, staf itu menyerah. Kau melihat seseorang lewat lorong belakang? Suara gemetar, berpakaian rapi seperti orang kantor, tapi aku diperintahkan diam. Hening menggantung. Charlie saling pandang dengan William. Orang dalam. Itu berarti kasus ini jauh dari sederhana. Malam pun tiba. Mereka menyusun kembali alur pergerakan pelaku, mencoba untuk memahaminya. William mengoreksi hal-hal kecil berdasarkan bayangan yang ia lihat dari masa lalu. Pelakunya tahu kapan ketika CCTV mati. Charlie bergumam sembari menekuk kertas denah. Dan bagaimana cara menghindari semua staf? Seseorang yang pernah bekerja di sini, sambung William. Atau diberi informasi oleh orang yang punya akses langsung, lanjutnya. Seperti Charlie terhenti. William mengangkat alis. Seperti seseorang dari divisi kriminal seni? Charlie tidak menjawab, tapi pikirannya langsung jatuh kepada kepala divisinya. Sialnya, pikiran itu terlalu masuk akal. Mereka terlarut dalam pikiran mereka setelah interogasi ini selesai. Charlie menatap William dan mulai mempertimbangkan bahwa William memang memiliki kemampuan seperti yang ia katakan. Charlie yang sedari tadi membuka laptopnya pun kembali memfokuskan dirinya pada hal itu. Ia kembali membuka foto hasil jepretan lukisan asli dengan palsu. Karena frustasi tidak dapat melihatnya dengan jelas, ia mengacak-ngacak rambutnya dan meletakkan kepalanya pada mejanya. William yang melihat itu dari ujung ruangan pun segera menghampiri Charlie. Tidak seharusnya kita putus asa, detektif. Lakukan semua yang kau bisa, ucap William sembari bermain dengan barang-barang yang ada pada meja Charlie. Charlie tidak memberikan respon terhadap perkataan itu. Ia tidak terbiasa. Tak lama dari itu, suara nada dering berbunyi dari ponsel milik Charlie. Satu pesan baru. Charlie mengangkat ponsel itu dengan ragu. Layar menyala, menampilkan nomor yang tidak ia kenal. Berhenti mencari di galeri, lukisan asli tidak ada di sana. Debaran jantung Charlie melonjak. William merapat ke belakangnya, membaca pesan itu dari bahu Charlie. Tuh pesan lagi masuk. Jika kau ingin menemukan kebenaran, datanglah ke lokasi ini. Sebuah titik koordinat muncul di layar. Koordinat yang tidak asing bagi mereka yang mengenal sisi gelap kota, yaitu kawasan pergudangan tua. Tempat barang-barang yang harus dilupakan biasanya dibuang atau disembunyikan. Charlie merasa tenggorokannya menegang. Jebakan? Suaranya terdengar bergetar. William tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap titik koordinat itu dengan mata yang seolah sedang menerjemahkan sesuatu yang tidak ditulis di layar. Seseorang yang kita datang, katanya pelan. Dan bukan pelakunya, lanjutnya. Lalu siapa? Tanya Charlie.
William memiringkan kepalanya sedikit, seolah mendengar sesuatu jauh dalam ingatannya sendiri. Seseorang yang mengawasi kasus ini sejak awal. Charlie terpaku. Perutnya menegang, seperti sedang jatuh dari ketinggian. Namun, ia tidak punya pilihan. Ketika kebenaran menunggu, kaki seorang penyelidik selalu dibawa ke sana, bahkan jika itu menuju kehancurannya sendiri. Jalanan menuju pinggir kota terasa seperti dunia lain. Lampu kota semakin jarang, angin semakin dingin, dan gedung-gedung tua menatap mereka dengan jendela kosong seperti mata tanpa pupil. Mobil William berhenti di depan deretan gedung terbengkalai. Rambut Charlie bergoyang sedikit oleh angin malam ketika ia turun dari mobil. Gudang yang dicantumkan dalam koordinat itu berdiri sendirian, tinggi dan gelap seperti mulut gua yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Tempat ini, William bergumam lirih, menatap pintu yang hanya terbuka selebar telapak tangan. Tempat ini menyimpan memori yang bukan milikku, tapi aku bisa merasakannya. Charlie menelan ludah. Memori siapa? William mengarahkan pandangannya ke sekeliling, lalu ke pintu yang gelap itu. Pintu metal itu berdecit pelan ketika mereka dorong. Udara lembab menyapa, terasa dingin seperti tangan seseorang yang sudah lama menunggu mereka. Mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, meskipun tungkainya seolah menolak untuk bergerak. Di dalam, barisan lukisan yang tertutup kain putih berdiri seperti mayat yang diselimuti. Aroma cat minyak yang sudah lama menua menggantung tebal di udara. Charlie mengangkat senternya, dan William berhenti di belakangnya. Lalu, suara langkah pelan terdengar. Dari balik tumpukan lukisan itu, seorang pria muncul. Wajahnya setengah berada di bawah bayangan. Posturnya nyaris persis seperti William, hanya lebih dewasa, lebih letih, lebih hancur. Tatapannya tajam, namun penuh kepedihan yang tidak bisa ditutupi waktu. William terpaku melihat siluet pria itu. Napasnya tercekat, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Charlie merasakan dunia penyelidikannya yang rumit akhirnya menemukan pusat tarikan paling kuatnya. Dan dari detik itu, pintu menuju kebenaran di gudang tua ini terbuka sepenuhnya. Pria itu berdiri tepat di samping lukisan yang cukup besar dibanding lukisan lainnya. Ia membuka lukisan itu dari kain putih yang menutupinya. Charlie dan William terbelalak dibuatnya. Lukisan yang semula ditutupi ternyata adalah lukisan yang selama ini mereka selidiki. Bukankah ini yang kalian cari? Mengapa tidak kemari dan amankan lukisan ini? Pria itu mulai membuka suaranya yang bergema di gudang ini. Charlie terpancing dengan ucapan tersebut. Ia berjalan ke arah pria itu. Namun, sebelum tungkainya bergerak, William terlebih dahulu menahan tubuhnya untuk berjalan menghampiri pria itu. Itu jebakan, kau seharusnya tahu. William memperingati Charlie dengan sedikit emosi. Aku tidak seburuk itu hingga menjebak seorang detektif biasa, Will. Ucap pria itu yang nada bicaranya seolah sudah lama mengenal William. Bahkan, ia menggunakan nama yang asing bagi Charlie. Kau mengenalnya? Tanya Charlie kepada William ketika pria itu selesai dengan ucapannya. Sayangnya, Charlie tidak mendapatkan jawaban yang ia mau. Yang ia dapat hanyalah hening dari William yang masih tertunduk ke bawah. William yang tertunduk ke bawah mungkin bukan karena beban yang ia terima, namun karena fakta bahwa ia mengenal baik seseorang yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus yang ia jalankan. Ia takut ketika ia bersitatap dengan orang itu, ia akan mengetahui lebih banyak hal yang lebih buruk daripada ini. Jika ia diberikan pilihan untuk menghapus kemampuan miliknya saat ini, maka ia dengan sukarela memilih pilihan itu. Ia takut dengan terungkapnya hal ini, Charlie akan membencinya. Tanpa sadar, ia terlarut dalam pikirannya. Ini bukan saatnya kita berdiam diri, William. Lakukan segala hal yang bisa kau lakukan. Aku ada bersamamu. Ujar Charlie menatap William dengan tatapan yang penuh percaya. Ia menepuk bahu lebar milik William. Charlie tidak tahu apa yang ada di dalam benak William. Namun, melihat dari situasi yang terjadi saat ini, sepertinya sikap William berkaitan dengan pria di hadapan mereka saat ini. Charlie mengernyitkan dahinya ketika entah mengapa, ia merasa kehadiran pria itu terasa akrab. Seolah ia dan pria itu pernah mengalami suatu peristiwa bersama. William yang semula termenung, kini sudah tersadar akibat perkataan dan tepukan dari Charlie.
Ia pun dengan perlahan menurunkan tangan milik Charlie dari bahunya dan mulai mengangkat kepalanya. Ketika matanya dan mata pria itu bertatapan, kilatan yang menyilaukan itu muncul menghalangi penglihatannya. Kilatan itu menghilang, menyisakan ruang atelier dengan satu kanvas besar yang dilengkapi dengan sisa cat-cat yang berada pada ubin ruangan itu. Ruangan itu merupakan ruangan yang paling ia kenal, begitu pula dengan pelukis yang sedang melukis pada kanvas itu. Ia menatap dengan seksama, bagaimana pelukis itu mulai menorehkan kuasnya pada kanvas besar itu. Torehan demi torehan, warna demi warna, hingga kanvas itu berubah menjadi sebuah karya seni yang sama persis dengan lukisan legendaris yang sedang ia selidiki. William tidak tahan melihat ini. Ia ingin segera mengakhiri apa yang ia lihat sekarang. Namun, ia tidak dapat mengatur hal itu. Belum selesai sampai di situ, pintu ruangan atelier itu diketuk oleh seseorang. Seorang pria tua bersetelan jas tampak berjalan memasuki ruangan itu, diikuti seseorang yang tampak seperti asistennya. Pria itu mendekati hasil karya seni pelukis. Ia mengusap kepala si pelukis dan merasa bangga. "Terima kasih banyak, Nak. Perusahaan ini akan tumbuh semakin besar berkatmu. Jangan lupa untuk merahasiakan hal ini bahkan dari adikmu," ujar pria tua sembari menatap lukisan yang indah itu. "Bisakah kau hentikan ini? Kau menipu semua orang. Kau tega mencuri lukisan milik temanmu dan menggantinya dengan hasilku, Ayah." Pelukis itu berujar sembari menyingkirkan tangan ayahnya dari kepalanya. "Aku melakukan hal ini demi keluarga kita. Kau hanya perlu melukis dan bereskan lukisan yang asli. Kau bilang kau pandai dalam bidang seni. Itu juga yang membuatmu tidak ingin melanjutkan perusahaan ayah, kan? Ikuti saja yang aku perintahkan, atau kau mungkin tidak akan bisa menikmati goresan berwarna-warni itu lagi seumur hidupmu." Pria yang dipanggil ayah itu membalas dengan nada yang sedikit tidak bersahabat. Ia mulai melangkahkan kakinya keluar dari ruangan atelier yang menyisakan itu. "Percuma aku memiliki dua anak laki-laki jika keduanya tidak mau meneruskan perusahaan yang aku dirikan," gumamnya ketika sampai di pintu ruangan atelier. Sang pelukis yang mendengar hal itu pun sontak berdiri dari kursinya dan memandang punggung ayahnya dengan nyalang. "Siapa yang mau meneruskan perusahaan kotor itu? Perusahaan itu penuh dengan manusia yang tidak memiliki moral. Kau melakukan segalanya dengan cara yang kotor. Kau tidak berhak menentukan apa yang akan anak-anakmu lakukan," ucapnya dengan nada yang penuh emosi sembari mengepalkan tangannya untuk menahan emosi. Ayahnya yang mendengar itu menoleh ke arahnya. "Tutup mulutmu dan bereskan rencana ini dengan bersih," ucapnya sembari membanting pintu atelier hingga lampu gantung yang ada di dalamnya terguncang. William, yang sedari tadi seolah berada di dalam ruangan atelier pun menghela napasnya berat. Hingga akhirnya, potongan ingatan tersebut menghilang dari pandangannya, dan ia kembali melihat netra coklat milik pria di hadapannya. "Kau sudah melihatnya kan, Will? Sampai mana kau membaca masa laluku?" ucap pria itu dengan senyuman di wajahnya. Charlie yang mendengar ucapan pria itu dengan segera menolehkan kepalanya yang berisi banyak tanda tanya kepada William yang tampak menahan emosi. Charlie penasaran masa lalu apa yang William lihat hingga menyebabkan emosinya tampak meluap. Dan kenapa pula pria itu selalu memanggil William dengan Will, seolah mereka memiliki hubungan yang akrab. Ia pun memberikan tatapan tajam kepada pria itu. "Charlie, kau masih ingat dengan inisial yang kita lihat pada lukisan yang palsu? Inisial itu adalah HR, yang berarti Harrington," ujar William. Charlie yang mendengar itu terlihat kebingungan. "Jadi, nama pria ini adalah Harrington?" tanya Charlie. Pria itu tertawa sembari menghampiri Charlie dan memberikan tangannya untuk berjabat dengan Charlie. "Kau cukup bodoh untuk seukuran detektif ya. Perkenalkan, aku James Harrington," ucap pria itu. Charlie menepis telapak tangan pria itu. Pria itu pun menatap telapak tangannya yang ditolak oleh Charlie. "Tidakkah kau merasa ada Harrington lain yang kau kenal?" lanjut James menanggapi sikap Charlie. William yang mendengar hal itu sekejap menatap nyalang James. Charlie pun teringat seseorang, yaitu seseorang yang kini berada di sebelahnya, William Harrington. Charlie menatap William dengan tatapan tidak percaya. William membalas tatapan Charlie dengan napas yang berat. "Dia kakakku, Charlie. Maaf, aku tidak tahu ia terlibat dalam kasus ini sedalam itu," jelas William kepada Charlie. Charlie menarik kerah baju yang dikenakan William. "Katakan, apa saja yang kau lihat dalam masa lalu tadi?"
Kamar Charlie seolah sudah berada di ujungnya. William memegang tangan Charlie yang memegang kerahnya. Kakakku adalah orang yang melukis lukisan palsu itu dan menukarnya dengan lukisan asli. Namun, dalang yang sebenarnya adalah ayahku. Ia melakukan hal ini demi pertumbuhan perusahaannya. Lirih William mencoba menjelaskan kepada Charlie. Charlie melepaskan genggamannya pada kerah William dan mengacak-acak rambutnya. Jangan menaruh banyak kepercayaan terhadap manusia, Charlie. Kau tidak tahu kapan ia akan mengkhianatimu, ujar James mencoba memecah belah mereka berdua. William hanya terdiam mendengar ucapan itu. Aku yakin William tidak menutupi hal ini dengan sengaja. Ia pasti tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan yang kau dan ayahmu lakukan, balas Charlie dengan berani. Tidak pernah terpikir dalam kepala Charlie bahwa ia akan membela dan mempercayai seorang manusia seperti ini. Ia bersyukur William datang kepadanya hari itu, sehingga ia dapat menemukan cara baru dalam memandang hidupnya yang penuh pilu ini. James terlihat mengabaikan perkataannya. Ia melangkahkan kakinya menuju lukisan yang sebenarnya. Di tangannya ada sebuah jarigan putih. Tanpa bisa Charlie dan William cegah, ia menuangkan isi dari jarigan itu pada lukisan. William pun menghampiri kakaknya dan meninju pipi pria itu. Apa yang kau lakukan? Sadarlah, ujarnya sembari mencengkam kerah James. Mengapa kau setuju untuk melakukan ini dengan ayah? Lanjutnya. James yang mendengar hal itu pun terkekeh meremehkan. Apa kau tahu, ayahmu itu bekerja dengan memalsukan karya seni dari para seniman. Ia akan menjual karya seni yang asli pada pelelangan ilegal miliknya. Dan aku adalah orang yang selama ini ia pekerjakan untuk melukis karya tiruan, jelas James kepada William. Charlie menghampiri kedua orang itu. Mengapa kau tidak memanfaatkan bakatmu itu dengan membuat karya aslimu sendiri? Tanya Charlie. James tersenyum kepada Charlie dengan senyuman yang getir. Kau pikir selama ini aku tidak mempunyai karyaku sendiri? Aku menyelesaikan karyaku hampir setiap hari. Namun, ayah sialan itu membakar semua hasil karyaku karena aku menolak menjalankan perintahnya, jawab James dengan lirih. Kau harus menghentikan hal ini. Ini sama saja dengan kau ikut melakukan kejahatan ayah, ucap William masih dengan emosinya. Kau sudah melakukan yang terbaik, James. Kau hanya terlahir dengan ayah yang salah. Namun, kami tetap tidak bisa membenarkan tindakanmu. Kau tetap harus kami tindak lanjuti, ujar Charlie sembari mengeluarkan borgol dari sakunya. Belum sempat ia memasangkan borgol kepada James, James mendorong mereka berdua sehingga timbul kembali jarak yang cukup jauh antara Charlie dan William dengan James. Charlie dan William tersungkur dengan cukup kuat, sehingga mereka membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk bangkit. Dengan kesempatan itu, James mengambil korek miliknya di pojok gudang dan kembali menghampiri lukisan itu. Charlie yang melihat benda yang digenggam oleh James pun sontak berteriak. Apa yang sedang kau lakukan? William dengan segera berlari menghampiri James. Berhenti di situ, atau aku akan mematik korek ini sekarang, ucap James dengan lantang sebagai respon dari sikap William. Lukisan ini bukan sekedar barang curian, ini simbol ketidakadilan yang diwariskan ayah, lanjut James sembari mengusap permukaan lukisan itu dengan ujung jarinya. Jika aku membakarnya, maka jejak terakhir dari kebohongan ayah akan hilang selamanya. Charlie mengernyitkan dahinya mendengar ucapan itu. Tidak, itu satu-satunya bukti untuk membersihkan namamu. William menentang keputusan kakaknya. James tersenyum getir. Namaku tidak penting, Will. Jika aku melakukan ini, kau dan ayah bisa hidup dengan nyaman. Biarkan aku saja yang bertanggung jawab atas hal ini. Aku sudah lelah. Ia memantik korek itu dan percikan api kecil muncul. Cahaya orange kecil memantul di mata James, seperti semangat hidup terakhir yang sudah retak mengangkat api itu ke dekat ujung kanvas. Jangan lakukan itu, kumohon. Itu satu-satunya bukti yang dapat kita gunakan untuk menghukum ayahmu. Charlie berusaha untuk memberikan pilihan lain kepada James. Ia dan William hendak maju, panik, namun James mengangkat tangan, seolah meminta mereka berdua untuk tidak mencampuri urusannya. Biarkan aku mengakhiri kutukan ini, ujar James dengan lirih dan penuh keputusan. Ujung api mulai menyentuh serat kanvas tua itu. Charlie melihat serat kain mulai menghitam. Api kecil itu mungkin akan tumbuh besar dalam hitungan detik. Charlie tahu, jika lukisan itu terbakar, seluruh bukti akan hilang. Jika James membakar itu, ia mungkin akan ikut masuk ke dalam api dan terbakar bersama lukisan itu. Berhenti, teriak William.
Namun, bahkan dengan bujuk adiknya, James terus mencondongkan api. Matanya kosong seperti ia melihat masa lalunya, ayahnya, paksaan-paksaan yang tidak pernah hilang. Shirley tidak punya waktu berpikir dan instingnya mengambil alih. Ia berjalan maju dan menerjang James, merebut tangan James sebelum api sempat membesar. Korek terlempar ke lantai dan padam. Tubuh James terdorong keras ke belakang hingga menabrak tiang besi gudang. James terjatuh, terengah-engah, tangannya masih bergetar karena nyaris melakukan hal yang fatal. William berlari mendekat dengan wajah pucatnya. "Kakak, kau hampir menghancurkan segalanya. Kau hampir membakar dirimu sendiri," ucapnya dengan panik. James menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku hanya ingin berhenti dari semuanya." Charlie berdiri di samping mereka. Napasnya berat, tangan masih gemetar. "Kau tidak sendirian lagi. Jika kau membakar lukisan itu, maka ayahmu menang, karena ia membuatmu benci dirimu sendiri." James perlahan menurunkan tangannya. Air matanya mengalir, bukan dari sakit fisik, tapi dari seluruh beban masa lalu yang akhirnya pecah. William meraih tangan kakaknya, menggenggamnya erat. Udang itu sunyi kembali. Lukisan asli itu selamat, hanya ada sedikit noda hangus di salah satu ujung lukisan tersebut. Gedung tua itu masih dipenuhi sisa-sisa ketegangan yang belum mereda. Lukisan yang nyaris terbakar kini diturunkan oleh Charlie dan diletakkan perlahan di atas meja kayu lapuk. James duduk bersandar pada tiang besi. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya masih gemetar setelah dicegah dengan paksa. Namun, untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi dipenuhi keinginan untuk kabur atau menghilang. "Apakah aku masih pantas untuk ada di dunia ini? Bahkan setelah semua yang sudah aku lakukan," pikirnya. "Setelah ini, tebuslah kejahatanmu, bersaksilah untuk kami, untuk menyelesaikan kasus ini dan memberantas kejahatan ayahmu," Charlie berujar sembari merapikan lukisan. James menunduk, menatap kedua tangannya yang bergetar. Tangan yang dulu meniru lukisan demi lukisan, tangan yang mencuri karya asli demi membuka kebenaran, tangan yang hampir membakar semuanya untuk mengakhiri beban-bebannya. "Jika aku menyerahkan diri, William akan terlibat, nama Harrington akan hancur." William tersenyum tipis, namun hal itu tidak mengurangi kehangatannya. "Biarkanlah nama itu hancur, nama itu bukan milik kita, itu milik ayah." Charlie yang mendengar kalimat itu terdiam. Dia sadar bahwa William merupakan seseorang yang jujur, tangguh, dan penuh keberanian. James mengangkat kepalanya perlahan memandang Charlie. "Charlie, tidakkah kau ingat? Kau sudah pernah bertemu denganku." Charlie mengernyit dan mendekati tubuh James. "Tidak mungkin, aku tidak mengenalmu." James tertawa pelan. "Waktu kau kecil, ada kecelakaan kebakaran lumbung padi. Anak kecil yang hampir tewas di sana, itu kau." Charlie membelalak. Bagaimana mungkin ia lupa kecelakaan yang menewaskan ayah dan ibunya itu? "Aku yang membawamu keluar," ucap James. Charlie sulit mengingat proses evakuasi dirinya, karena ingatan yang tersisa mengenai lumbung padi itu adalah ketika orang tuanya tertimpa bangunan lumbung yang terbakar. William yang dapat membaca pikiran Charlie pun mengelus bahu temannya itu. Ia merasa iba kepada Charlie. Mendengar penuturan kakaknya dan Charlie, ia pun mengerti. "Itu sebabnya setiap kali aku menatapmu, aku selalu melihat masa lalu tentang kakakku." Charlie terdiam. Tak lama dari itu, ia tersenyum kepada James dan William. "Terima kasih sudah menyelamatkanku saat itu. Kau benar-benar penyelamat." James berdiri perlahan, dibantu adiknya. James menatap keduanya. "Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya." Ia memasukkan kedua tangannya ke depan tubuh. Gestur menyerah yang tidak memakai kata-kata. Charlie mengambil borgol yang sebelumnya tergeletak di lantai. Tangannya sempat ragu, bukan karena takut, tetapi karena memahami beratnya momen ini. Dengan suara klik kecil, borgol menutup di sekitar pergelangan tangan pelaku. Tidak ada perlawanan, tidak ada drama, hanya seseorang yang akhirnya melepaskan beban belasan tahun yang ia pikul sendiri. William menatap kakaknya sambil menahan air mata. "Aku di sini, aku tidak akan pergi lagi." James menunduk. Air matanya jatuh ke lantai kayu yang dingin. "Terima kasih adikku." Charlie membuka pintu gudang lebih lebar. Angin malam masuk, membawa aroma hujan dari kejauhan. Di kejauhan, suara sirena polisi mulai terdengar. James menutup mata sejenak, lalu mengembuskan napas lega. Akhirnya selesai. Namun, Charlie menepuk bahunya pelan. "Belum, ini baru mulai. Kita akan bertemu lagi setelah kau menebus kejahatanmu." Charlie dan William pun tersenyum kepada James. Hingga akhirnya, mobil polisi pun sampai di depan mereka. Beberapa petugas polisi turun dari mobil dan menghampiri mereka. Charlie menyerahkan James kepada mereka. Mereka pun berterima kasih kepada Charlie dan menuntun James untuk masuk ke dalam mobil polisi.
Setelah mobil polisi itu menjauh, William menepuk bahu Charlie. Charlie pun menoleh. William mengangkat tangannya dan Charlie pun menyambutnya dengan tepukan hangat. Tepukan tangan itu menjadi simbol bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan kasus mereka. Sudah larut, kita harus segera kembali. William berjalan menuju tempat mobilnya terparkir. Charlie mengikutinya dari belakang. Charlie terbangun dengan tubuh yang seolah akan runtuh. Setelah malam yang panjang, malam di mana ia berhasil menyelesaikan kasusnya bersama dengan William, ia dengan segera bangkit dari kasurnya dan bersiap untuk bekerja. Kemudian, dalam perjalanannya menuju kantor detektifnya, ia memutuskan untuk mampir ke rumah sakit tempat neneknya dirawat. Ia naik menuju ruangan tempat neneknya berada. Ia menatap dalam neneknya yang masih terbaring lemah. Dokter mengatakan bahwa tindakan harus segera dilakukan untuk menyelamatkan neneknya. Charlie tersenyum dengan penuh harap ketika mendengar hal itu. Kupastikan esok hari administrasi nenekku untuk melakukan operasi sudah selesai, dokter. Ia pun segera keluar dari rumah sakit dan menuju kantor detektifnya. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ke ruangan kepala divisi. Charlie mengetuk pintu sebelum ia memulai membuka pintu tersebut. Setelah pintu itu terbuka, ia berjalan menuju meja kerja kepala divisi. Di sana, kepala divisi terlihat menyambut kedatangan Charlie dengan senyuman. Charlie pun membungkuk kepada kepala divisi sebagai ungkapan rasa hormat. Kepala divisi berdiri dari duduknya dan berpindah ke sofa. Charlie pun mengikuti arah kepala divisi. Mereka berdua duduk berhadapan di sofa itu. Charlie merasa gugup, rasanya seperti ia kembali ke malam itu. Malam ketika kepala divisi mengancamnya untuk menyelesaikan kasus ini. Kepala divisi menepuk bahu Charlie. Selamat atas suksesnya kasusmu, Charlie. Kau tidak hanya menyelesaikan satu kasus, namun juga membuka kejahatan dari Harrington Group. Charlie pun tersenyum canggung mendengar hal itu. Sesuai janjiku, kau akan mengalami kenaikan posisi. Dan jangan lupa untuk memeriksa rekeningmu sore ini. Lanjut kepala divisi. Terima kasih banyak, Pak. Charlie membungkuk kepada kepala divisi. Kau sudah banyak berkembang, Charlie. Cobalah percaya pada kemampuanmu, ujar kepala divisi kepada Charlie. Charlie hanya menanggapi hal itu dengan senyuman. Jika sudah tidak ada yang dibicarakan, bolehkah aku pergi, Pak? Tanya Charlie. Ya, kau boleh pergi sekarang, jawab kepala divisi. Charlie pun melangkahkan kakinya keluar dari ruangan itu dan kantornya. Saat ini, ia sudah berada di toko kopi tempat William bekerja. Kebetulan sekali, staf yang sedang menjaga kasir adalah William. Charlie segera melangkahkan kakinya menuju counter itu. Ketika Charlie membuka suaranya untuk memesan, William mendahuluinya untuk berbicara. 1 ice americano ukuran large atas nama Charlie. Benar kan? Ucapnya sembari tersenyum menjahili Charlie. Charlie hanya memutar bola matanya. Ia segera melakukan pembayaran dan mengambil pesanannya. Tunggu aku sebentar. Shiftku sudah selesai dan aku akan mengganti pakaianku terlebih dahulu, ucap William sembari memberikan kopi pesanan Charlie. Charlie hanya mengangguk dan menyeruput kopi miliknya itu. Ia menunggu William di salah satu meja yang berada di toko kopi itu. Tak lama setelah itu, William pun datang menghampirinya. Terima kasih karena sudah membiarkanku menyelesaikan kasus bersamamu, Charlie. William membuka pembicaraan. Charlie tersenyum dan meletakkan ponselnya pada meja. Aku juga berterima kasih. Kau teman pertamaku. Kau membuatku merasakan berbagai hal yang belum pernah aku rasakan. William tersenyum menanggapi itu. Setelah ini, kau harus menyelesaikan kasus lebih banyak lagi. Janganlah takut mengambil keputusan, ujar William dengan nada yang terdengar seperti candaan. Hei, aku sudah berkembang banyak. Kau tidak perlu menceramahiku lagi, balas Charlie sembari mendorong bahu William. William pun tertawa. Charlie yang melihat tawa William pun ikut tertawa bersamanya. Setelah menyelesaikan kasus yang rumit itu, sepertinya mereka memang memerlukan hiburan. Charlie menghentikan tawanya terlebih dahulu. Ia kembali terpaku pada kata ice pin yang berada pada papan toko kopi. Will, aku penasaran sejak aku pertama kali kemari, apa arti dari kata ice pin? Terdengar seperti kata yang keren. William yang mendengar pertanyaan itu pun merendahkan tawanya dan tersenyum kepada Charlie. Itu adalah sebuah rahasia, Charlie. Charlie pun memberikan tinju ringan pada lengan William sebagai bentuk kekesalannya. William kembali tertawa melihat sikap Charlie. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, akan membuka jalan menuju harapan baru. Namun, di balik setiap jejak yang tertinggal, selalu ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Keberanian untuk melangkah
meski penuh ketidakpastian, adalah tanda bahwa manusia sanggup menanggung konsekuensi dari pilihannya. Dan meski kebenaran kadang terlihat samar, justru dalam kabut itulah manusia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kepastian, melainkan tentang keberanian menatap bayangan yang tersembunyi. Pada akhirnya, bukan hasil yang menentukan segalanya, melainkan tekad untuk terus berjalan meski jalan di depan masih menyimpan misteri.